Ya Pak Krisman, silakan dibuka mic-nya di sana. Oke, kedengaran? Baik, Ya. silakan Pak Puji Tuhan. Ya, selamat pagi. Mari kita berdoa Bapak. Bapa, di dalam nama Yesus, mengucap syukur kami kepadamu di pagi hari yang indah ini, atas segala kemurahan pertolonganmu. Engkau sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami, Amin. boleh hidup, bergerak, bernafas, menghirup udara segar di pagi ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Ya, amin. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan bersama kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hati pikiran kami. Biarlah Tuhan jadikan kami orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, yang mempercayai setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami, dan terlebih hamba-Mu, manusia biasa, penuh kekurangan dan kelemahan. Biarlah melalui kelemahan hamba-Mu, Engkau yang menguasai. Kuasa-Mu memenuhi hidup hamba-Mu. Dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan adalah bersumber daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, mau sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita. Halo. Terima kasih kepada Pak Geri yang sudah memberikan jadwal kepada saya dan kepada Bapak Surbakti. Nggak tahu mana Pak Surbakti. Ya, kemarin minggu lalu jadwal saya, tapi sengaja saya cancel karena memang ada keperluan, dan sehingga baru kami tukar dengan Pak Surbakti, dan pada pagi hari ini ya saya dipercayakan. Terima kasih. Ya sebenarnya saya masih mau minta untuk belakangan aja. Saya bilang sama Pak Surbakti, nanti belakangan aja, biar yang senior dulu lah, mau belajar dulu ya. Tapi ternyata dia bilang, oh enggak, harus siap melayani. Dan ya puji Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama ya, di mana tema kita bulan ini yaitu tetap tegar di waktu sukar. Ya, tentu kita ketahui bersama bahwa di mana kondisi, keadaan, situasi kita berada saat ini adalah kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan, di mana virus corona belum selesai, ditambah lagi dengan bencana alam, musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Juga tempo hari di Kalimantan Barat terjadi banjir, di Sulawesi, di Jawa, di mana gunung meletus, dan itu semua terjadi ya. Dan itu adalah, kalau boleh saya katakan, merupakan satu tanda bahwa memang kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Untuk itu tentu perlu kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Ya, jadi sebagai ayat yang kita mau renungkan bersama di pagi hari ini, kalau boleh kita akan baca bersama. Saya akan membuka di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai ayat 39. Saya bacakan kepada kita firman Tuhan sebagai berikut. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman,
Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Ya, ini satu tuntunan kepada kita di hari-hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mendorong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, agar di kondisi situasi yang sulit ini, bagaimanapun sulitnya, tentu firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja. Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 28. Tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita menanggung beban sendiri, melampaui atau melewati batas kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi Dia pasti tatkala kekuatan dan kemampuan kita sudah tidak sanggup untuk menghadapi setiap tantangan, masalah, problema, dan apa yang terjadi di sekitar kita, pasti Tuhan akan membuka jalan kepada kita. Ya, kemarin kita mendengarkan firman Tuhan daripada Pak Dr. Hari, dan sungguh luar biasa, ya, di mana dia singgung bahwa memang pada hari-hari ini akan ada banyak orang yang tidak peduli lagi agama, hanya memuaskan diri sendiri. Ya, hanya mencari keuntungan diri sendiri. Bahkan hari-hari firman Tuhan katakan kemarin itu masa-masa sukar. Kita akan melihat masa-masa sukar, dan memang inilah bagian daripada kebenaran firman Allah. Memang sudah dicatat dalam firman Allah bahwa di mana kita akan menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit, di mana orang ya saling saat ini saling membenci, ya, bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, dan lain sebagainya. Dan hal itu adalah merupakan tanda daripada zaman akhir, di mana kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dikatakan tadi di dalam ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Dan inilah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita harus jaga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan hanya karena ya kemarin Ibu Novita bersaksi dan sungguh luar biasa, ya, begitu bertubi-tubi tantangan yang dihadapi, ya, sampai rumah mau di ini, tetapi dia berkata bahwa tetap percaya kepada Tuhan. Sungguh luar biasa, dan inilah yang Tuhan cari di dalam kehidupan kita. Ya, tentu ada yang tidak senang dengan kita, dengan iman kita, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang-orang tidak suka, ya. Dan ini di dalam ayat yang mulai saya baca ulang dalam ayat 32 berkata, ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya, sungguh luar biasa. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, ini kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Haleluya. Inilah yang menjadi satu pegangan hidup kita, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa sekalipun kita dicerca, kita dihina, diolok, bahkan mungkin harta benda kita diambil, ya, dirampas orang, tetapi kita tidak tawar hati, ya, kita tidak pernah ragu akan pertolongan Tuhan, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan,
maka firman Tuhan berkata bahwa lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya, bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ya, haleluya. Inilah harta yang tidak dapat diambil oleh siapapun bagi kita, adalah keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kalau boleh saya saksikan bagaimana kehidupan kami dalam melayani pekerjaan Tuhan, ya, kalau kami masih boleh hidup sampai saat ini, saya katakan bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak sedikit masalah, tidak sedikit tantangan yang kami hadapi. Ya, kalau boleh saya katakan, bertahun-tahun kami hanya hidup dengan rumah kontrakan, dari rumah ke satu ke rumah yang lain. Ya, bertahun-tahun saya masuk di Bengkayang ini pada tahun 89. Dan nanti kami baru bisa menetap tahun 2003. Ya, itu suatu waktu yang tidak sedikit, yang tidak singkat, cukup lama. Tapi semua kami boleh jalani itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Jadi saya katakan, ya, ada banyak hamba Tuhan yang tadinya, ya puji Tuhan, Tuhan juga berikan kepada saya karunia untuk, ya, merintis pelayanan. Ada beberapa pelayanan di desa-desa yang saya buka, dan saya panggil hamba-hamba Tuhan dari sekolah Alkitab, dan saya tempatkan mereka. Dan puji Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Ya, mereka berkembang, boleh bangun gereja besar, sehingga pada akhirnya, ya, mereka katakan, ya, maaf, sebenarnya kalau kita secara manusia, ya, rasa kecewa, kita yang panggil, kita yang menempatkan, mereka tinggal duduk enak, walaupun memang mereka yang pada akhirnya membangun gereja. Tetapi, ya, saudaraku, karena mereka cepat maju, lalu mereka katakan, lihat itu pendeta Daci, ya, Krisman Daci tidak maju-maju. Tapi saya katakan, ya, puji Tuhan, ya, kamu maju semua karena anugerah Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, memang saya katakan secara manusia, kalau kami pikir-pikir secara manusia tidak mampu. Tetapi kalau kami boleh ada sampai pada saat ini, yang memberikan kami kekuatan adalah Tuhan. Sebab kami pegang kebenaran firman Allah. Ya, di dalam Matius pasal 10 ayat 22 berkata begini, saya baca kepada kita. Matius 10 ayatnya yang ke-22. Ya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Inilah yang menjadi pegangan kami, ya, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami di Bengkayang ini. Ya, pernah sampai memang dalam kondisi dan situasi yang begitu sulit, ya, sempat terlontar di mulut istri saya mengatakan bahwa mungkin bukan panggilan Tuhan kepada kita di tempat ini. Ya, sementara saya berada di rumah sakit, karena waktu itu saya mengerjakan tanah gereja ini, tadinya miring, saya gali, lalu saya waktu tengah saya angkat tanah itu, tiba-tiba tanah itu roboh dan menimpa saya, menguburkan saya hidup-hidup dalam tanah itu. Dan puji Tuhan, ya, kebetulan ada teman juga yang membantu saya untuk gali tanah itu, sehingga dialah yang berusaha menggali tanah atas saya, ya, sehingga saya bisa keluar.
tetapi saya tidak bisa bangkit. Sehingga waktu itu saya dilarikan ke rumah sakit dan puji Tuhan ternyata memang di badan saya yang lain tidak terjadi apa-apa, tetapi perut saya semakin sakit. Lalu diperiksa, akhirnya diambil keputusan bahwa harus saya dioperasi. Dan waktu dioperasi ternyata usus saya pecah. Ya, nah, dokter waktu itu berkata ya syukur cepat, kalau tidak ya ini memang agak susah. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara saya berbaring di rumah sakit karena penderitaan itu, disitulah istri saya sempat terbesit dalam pemikirannya dan mengatakan kepada saya, ya ini mungkin bukan panggilan kita. Karena memang pada waktu itu kami masih hidup di rumah kontrakan Bapak Ibu. Ya, tapi saya katakan kepada dia, saya katakan justru di balik masalah yang kita hadapi ini kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan benar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 tahun kemudian setelah saya sembuh, ya kami bisa bangun walaupun masih darurat pada waktu itu, dan akhirnya kami pindah ke tempat itu. Sampai pada saat inilah tempat kami yang terakhir, ya, dan sampai pada saat ini kami ada di tempat ini, ya Bapak Ibu, sehingga kami boleh tetap melayani pekerjaan Tuhan. Demikian juga ya gereja yang saya katakan tadi, tanahnya itu yang menimpa saya, saat ini kami sudah bangun dengan bersusah payah, ya, dan dengan tentunya dengan kemurahan Tuhan. Kami bisa bangun walaupun belum selesai. Ini juga belasan tahun kami bangun ini. Sejak tahun 2003 itu kami sudah mulai membangun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai saat ini walaupun belum sempurna tetapi kami sudah pergunakan. Itulah satu penghiburan bagi kami ya kalau kami boleh merasakan kasih Tuhan sampai pada saat ini. Ya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi yang menjadi pegangan kami bahwa firman berkata tadi, kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tentu ada banyak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan-pergumulan kita juga ya di dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Tapi seringkali sepertinya kita kok enggak ada jawaban ya. Ya, kok tidak ada jawaban daripada Tuhan. Kita sudah lama menunggunya, tetapi kok sepertinya tidak ada jawaban. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, di situ seringkali kita merasa kecewa. Ya, kita di situ kita seringkali merasa lemah. Dan maaf saja tidak sedikit hamba Tuhan yang saya panggil dari sekolah Alkitab ke Kalimantan Barat, dan itulah juga yang membuat saya sampai saat ini saya tidak berani lagi membuka pelayanan tanpa ada hamba Tuhan yang memang betul-betul komitmen untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena ada beberapa tempat pelayanan yang saya buka yang pada akhirnya mereka tinggalkan. Ya, mereka tinggalkan dan tidak ada lagi pelayanan di situ. Di situ saya rasa, aduh, kenapa seperti ini? Tentu saya ingin menjangkau lagi, tapi karena keberadaan ya, kalau dulu masih usia muda, masih gesit ya, masih energik, masih tetap melayani walaupun pada waktu itu kendaraan hanya sepeda dayung, tapi saya bersemangat untuk melayani Tuhan. Ya, bukan berarti bahwa saat ini saya tidak bersemangat lagi. Saya tetap bersemangat, hanya terbatas karena memang usia sudah juga dikatakan ya makin meningkat. Tetapi ya puji Tuhan, saya katakan bahwa apapun kondisi kita, ya kita tidak perlu menyalahkan Tuhan, jangan kita bersungguh-sungguh, tetapi kita tetap percaya dan berpegang kepada kebenaran firman Allah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan kita.
Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan yang terbaik. Walaupun memang seringkali kemanusiaan kita rasanya kok lambat sekali ya. Bahkan mungkin kita rasa Tuhan tidak pernah mengabulkan doa kita. Seperti apa yang saya sampaikan pada perkenalan pertama ya. Di mana saya katakan sama Pak Irwan bahwa dan kepada kita semua yang mendengarkan pada waktu itu, ya kemurahan Tuhan saya bisa menginjakkan kaki di tanah perjanjian, yaitu di Israel, di mana sejak tahun 95 saya berdoa memberkati Israel dan saya rindu ke sana. Sampai saya udah ya dikatakan secara manusia bosan ya, karena sekian lama didoakan belum juga, tetapi saya tetap berharap bahwa Tuhan pasti tolong. Nah, ternyata memang Tuhan itu saya katakan tadi bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat. 25 tahun kemudian, tepatnya tahun kemarin di mana sedang heboh-hebohnya pandemi COVID-19 ini, justru kami pergi ke sana. Ya, bulan 3 kemarin Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Dan begitu kami pulang, ya, kami sampai di Indonesia, Bapak Presiden Jokowi mengumumkan bahwa semua pintu keluar masuk negara Indonesia ditutup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kami dan tentunya saya percaya pada dalam kehidupan kita semuanya. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun persoalan dalam hidup kita, mari kita pegang kebenaran firman Allah ya, bahwa memang kedatangan Tuhan itu sangat dekat dan sebagai tanda-tanda kedatangannya ada banyak hal-hal yang kita alami, hal-hal yang sukar, tetapi jangan sampai itu membuat kita menjadi lemah. Sebab dikatakan tadi dalam ayat 5, dalam 35, dalam Ibrani pasal 10, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, lakukan saja kehendak Allah. Tugas kita melakukan kehendak Allah. Sering saya sampaikan kepada jemaat bahwa ya, ada banyak orang hanya bersuka cita, hanya mau iring Tuhan, ya. Tatkala dia diberkati Tuhan, tatkala dia dijawab, doanya dijawab oleh Tuhan. Oh, mereka bersemangat. Tetapi tatkala mereka berdoa, Tuhan juga belum menjawab. Di situ mereka lemah. Nah, kadang-kala kita Bapak Ibu Saudara dikasih itu seperti itu, ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan mau jawab atau tidak, kewajiban kita, tugas kita adalah melakukan kehendak Allah dan tetap percaya kepada Tuhan, tetap menaruh harapan kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan pasti memberikan kita upah dan Tuhan memberikan kita keselamatan. Ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Janji Tuhan kepada kita Bapak Ibu adalah keselamatan. Tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa menyamai keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, keselamatan itu adalah di atas segala-galanya. Kenapa dia tekankan kepada kita? Firman Tuhan berkata, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia yang akan datang, perhatikan. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tidak akan lama lagi. Hanya dari tempat ini saya tidak bisa memberikan batasan waktu, menentukan kapan, karena saya pun tidak tahu. Ya, anak pun firman Tuhan berkata tidak tahu, hanya satu, yaitu Bapa di surga yang mengetahui kedatangannya. Ayat 38 berkata, tetapi orangku yang benar, kita adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, akan hidup oleh iman, keyakinan, iman, keteguhan iman kita kepada Tuhan. Ya, itulah dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman
Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, artinya apa yang kita percaya sekalipun kita belum melihat, sekalipun kita belum dapatkan, tetapi kita beriman bahwa suatu waktu, suatu ketika Tuhan pasti menggenapinya dalam kehidupan kita. Ya. Dikatakan, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini kita jaga Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengundurkan diri hanya karena hal-hal yang sepele, ya, karena mungkin kita diolok, dihina, dicaci maki, punya masalah seperti kemarin kita mendengarkan kesaksian-kesaksian, ya, ditekan dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, saya mendengarkan dan saya dikuatkan melalui kesaksian-kesaksian kemarin Bapak Ibu Novita maupun Ibu Lucy, ya, yang akhirnya diganti namanya, saya belum tahu apa sekarang namanya, tetapi saya percaya namanya adalah nama yang terbaik. Dan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, tetap percaya kepada Tuhan walaupun, ya, ada banyak tantangan. Kenapa? Karena 39 berkata, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Ya, orang yang mengundurkan diri akan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, inilah yang menjadi kerinduan kita, adalah kehidupan yang kekal di dalam sorga yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Dunia ini sebentar akan hancur, dan segala apa yang kita miliki saat ini, ya, baik itu haleluya, harta, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya, itu kita boleh nikmati selama kita ada di dalam dunia. Tetapi jangan itu menjadi penarik kita untuk mengundurkan diri daripada Tuhan. Ya, tetapi biarlah kita nikmati itu sambil bersyukur, karena kita tahu itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kepercayaan Tuhan kepada kita, dan biarlah kita pergunakan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Ya, tetapi saya katakan bahwa itu tidak akan menjamin kita masuk surga kalau kita tidak punya iman di dalam Tuhan, tidak punya pengharapan. Kita sempat mundur dan Tuhan berkata, aku tidak berkenan. Tapi pada pagi hari saya percaya bahwa kita tidak mau mundur selangkah pun, apapun, bahkan nyawa sekalipun. Ya, kalau Tuhan Yesus bisa memberikan nyawanya untuk saya dan saudara, saya percaya bahwa kita pun rela hidup kita dipakai oleh Tuhan. Sebagaimanapun hadap masalah, tantangan kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, keterbatasan hamba-Mu Tuhan yang melengkapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah setiap kami yang mendengarkan, kami mendapat sesuatu di dalamnya yang meneguhkan, menguatkan iman percaya kami dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang membuat banyak orang merasa takut dan rasa kecewa, rasa cemas. Tetapi kami tetap percaya kepada Tuhan, karena pegangan kami adalah firman-Mu, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.